wabarakatuh. Welcome back to my channel Millennial Insight Media. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang konflik geopolitik antara Israel dan Palestina. Banyak yang mengira bahwa konflik Israel dan Palestina itu adalah pure, murni konflik agama antara Islam dan Yahudi. Tetapi apakah benar demikian? Nah, sebetulnya kalau kita melihat lebih jauh lagi bahwa konflik Israel dan Palestina itu bukanlah konflik antar agama Yahudi dan Islam. Konflik ini adalah konflik kepentingan politik, murni perebutan wilayah antara kedua negara tersebut. Tetapi memang kalau kita melihat dari akar historisnya, konflik tersebut tidak lepas dari konflik keyakinan yang menganggap bahwa tanah yang diperebutkan saat ini itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Yahudi. Begitu. Nah, mengapa kesalahpahaman ini bisa terjadi? Karena mungkin ada sentimen negatif ya terhadap umat Yahudi oleh sebagian umat Islam, terutama melalui tafsir-tafsir agama yang memang bernada peyoratif terhadap umat-umat Yahudi. Nah, tetapi kita tidak akan membahas terkait masalah tafsir. Kita akan mengulas sedikit tentang Israel, Yahudi, dan Zionisme. Orang sering salah paham itu karena tidak bisa membedakan ketiga istilah itu, sehingga membuat kesimpulan bahwa konflik tersebut adalah murni konflik agama. Yang pertama yaitu tentang Israel. Israel itu kalau kita melihat dalam konteks saat ini, Israel adalah sebuah negara modern ya, yang didirikan tahun 1948 melalui bantuan dari Inggris pada waktu itu. 1 tahun sebelumnya PBB sudah membagi wilayah Palestina itu menjadi 2, yaitu wilayah untuk kaum Yahudi dan wilayah untuk kaum Arab. Berdirinya Israel itu membuat ketegangan di antara negara-negara Arab ya. Mereka tidak sepakat dengan pendirian negara Israel itu sendiri. Terjadilah konflik itu sampai sekarang. Nah, konflik itu murni konflik perebutan wilayah begitu. Apakah sama antara Israel sebagai negara dan Bani Israel itu sendiri? Kalau ada pertanyaan demikian, tentu jawabannya berbeda ya, antara Bani Israel dan negara Israel ya. Kalau negara Israel itu adalah negara dengan paham Zionisme, maka kalau Bani Israel itu ya, kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah, Bani Israel itu mengacu kepada anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub sendiri itu disebut dengan nama Israel. Israel itu kan ada yang mengartikan sebagai Isra itu hamba, sedangkan Il itu dari kata El, yaitu Tuhan atau Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Dan nama Israel itu mengacu pada salah satu nabi yang diakui oleh
tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nah, itu sejarahnya begitu. Nah, memang kalau kita melihat dari segi historis, anak keturunan Nabi Yakub itu yang 12 itu, jadi Nabi Yakub itu mempunyai anak sebanyak 12. Nah, kelak 12 anak itu beserta turunannya itu disebut sebagai Bani Israel. Dari 12 anak itu mereka akan menjadi suku-suku, ya, menjadi suku-suku tersendiri. Dan beberapa waktu setelahnya terbentuklah suatu ide untuk menyatukan suku-suku itu tadi, ya, yang berasal dari 12 anak Nabi Yakub. Lalu berdirilah sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Serikat Israel. Nah, yang terdiri dari 12 suku itu tadi, anak-anak Nabi Yakub. Nah, Kerajaan Serikat Israel ini dipimpin oleh seorang raja yang pertama kali, yaitu bernama Saul, atau dalam tradisi Islam itu sering disebut sebagai Talut, ya, atau dikenal sebagai Talut. Nah, selain Talut ada beberapa raja di kerajaan Israel Serikat itu. Nah, di antaranya yaitu Raja Daud, ya, dalam tradisi Islam disebut sebagai Nabi Daud alaihissalam, lalu diturunkan kepada putranya yaitu Solomon, dalam Islam disebut Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kelak dan terpecahlah kerajaan Israel itu menjadi dua. Yang pertama yaitu diberi nama kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria sebelah utara. Yang kedua yaitu di sebelah selatan bernama kerajaan Yudea, Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Nah, sebelumnya kerajaan Israel ini juga ibu kotanya di Yerusalem, tetapi selang beberapa lama setelah dihancurkan, lalu terpisah menjadi dua bagian. Yang satu sebelah utara beribu kota di Samaria, yang satu kerajaan Yehuda di sebelah selatan beribu kota di Yerusalem. Itu sejarahnya semacam itu. Nah, jadi memang bangsa Yahudi itu sudah lama menempati tanah Kanaan itu sendiri, karena memang akar nenek moyang mereka juga berasal dari Kanaan sebelum mereka pindah ke Mesir pada waktu itu karena paceklik, ya. Sejarahnya pada waktu itu Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putranya itu mereka pindah dari tanah Kanaan, Palestina, menuju ke Mesir. Di situ mereka hidup lama sampai beranak pinak dengan berketurunan sangat banyak sekali. Nah, disitulah nanti akan ada seorang nabi bernama Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa inilah Bani Israel pada waktu itu dibebaskan dari genggaman Firaun, ya, dari Mesir. Mereka menuju ke tanah Kanaan atau Palestina, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel pada waktu itu. Nah, tanah Kanaan itu kalau dilihat dari sejarahnya itu sebetulnya terdiri dari berbagai wilayah, ya, yang saat ini kita kenal, yaitu wilayah Palestina, Israel, Yordania, Syria, sebagian Mesir, dan juga Lebanon. Nah, daerah-daerah itu pada waktu itu disebut sebagai Kanaan. Nah,
Kanaan itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim beserta keluarganya tinggal. Pada abad-abad ribuan tahun sebelum Masehi, itu Nabi Ibrahim beserta Sarah dan juga Siti Hajar tinggal di Kanaan, begitu. Kelak putra dari Nabi Ibrahim melalui jalur Siti Sarah, yaitu Nabi Ismail, suatu saat akan menurunkan bangsa yang disebut sebagai bangsa Arab. Sedangkan putra dari Nabi Ibrahim melalui jalur Siti Sarah kelak, yaitu bernama Ishak alaihissalam, kelak akan menurunkan bangsa Yahudi atau Bani Israel. Nah, itu adalah sekelumit sejarah ya tentang Israel itu sendiri. Jadi berbeda antara Bani Israel, Israel itu sendiri, dan negara Israel. Nah, negara Israel itu kan sebetulnya negara dengan mayoritas penduduk beragama Yahudi. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa negara Israel itu adalah negara yang semua warga negaranya beragama Yahudi. Tidak. Di sana juga ada Islam, ada Kristen. Memang mayoritas warga negaranya beragama Yahudi, begitu. Jadi keliru kalau ada yang menyimpulkan bahwa Israel, negara Israel saat ini semuanya beragama Yahudi. Nah, sekarang kalau kita melihat dari akar sejarahnya, bahwa di Palestina sendiri itu juga jauh sebelumnya sudah ada umat Yahudi di situ. Ya. Hidup berdampingan dengan umat Islam pada waktu itu. Jadi ada yang membagi Yahudi asli keturunan Arab yang tinggal di Palestina dan Yahudi diaspora. Ya, Yahudi diaspora ini itu adalah Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, mereka khususnya Yahudi yang ada di Eropa Timur itu berkeinginan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan itu tadi. Nah, muncullah sebuah ide gagasan untuk mendirikan negara Israel. Nah, ide tersebut didasarkan paham yang dikenal dengan paham Zionisme. Zionisme itu merupakan suatu gerakan nasional Yahudi internasional untuk mendirikan suatu negara yang beridentitas Yahudi. Itu Zionisme. Zionisme itu berupaya untuk mencaplok suatu wilayah, ya, di mana wilayah itu disebut sebagai tanah perjanjian, ya. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel pada waktu itu, yang bertempat di tanah Kanaan atau Yerusalem. Nah, gerakan Zionisme ini dicetus pertama kali pada abad ke-19 oleh Theodor Herzl, yaitu seorang wartawan keturunan Yahudi. Gerakan Zionisme itu kan bermula di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada waktu itu. Mereka bercita-cita ingin kembali ke tanah nenek moyang mereka di Palestina untuk mendirikan sebuah negara Yahudi. Dan berbagai peristiwa yang dialami oleh umat Yahudi diaspora di berbagai wilayah. Kita tahu Yahudi diaspora itu ialah umat Yahudi yang tersebar di berbagai macam wilayah
itu mereka mengalami tekanan-tekanan. Salah satunya genocide, tekanan genosid. Muncul suatu gerakan antisemitisme, yaitu untuk menghancurkan atau memusnahkan ras-ras tertentu termasuk Yahudi ya, dengan cara dibantai, itu genocide. Nah, salah satunya yaitu peristiwa Holocaust yang terjadi di era Nazi Jerman pada waktu itu. Dan disitulah mereka, orang-orang Yahudi diaspora, karena adanya tekanan-tekanan seperti itu, mereka berkeinginan untuk kembali ke tanah asal mereka, yaitu di Palestina, untuk mendirikan suatu negara yang disebut sebagai negara Israel. Ya, itulah arti dari paham atau Zionisme. Jadi Zionisme itu adalah gerakan ideologi dan gerakan politik sekaligus untuk mendirikan suatu negara yang beridentitas Yahudi. Jadi kalau kita membicarakan Yahudi sebagai bangsa, berarti kita kembali ke akar historis pada saat itu, bahwa sebutan kaum Yahudi itu berasal dari salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yehuda. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki 12 anak. Salah satunya bernama Yehuda. Nah, kelak dari Yehuda ini akan menurunkan bangsa-bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi semakin dominan dan berkembang pesat dan menjadi bangsa yang mayoritas di kalangan Bani Israel. Dan sejak itu juga keturunan Yahudi itu tidak dinisbatkan hanya kepada salah satu keturunan dari anak Nabi Yakub bernama Yehuda. Dan sejak itu, karena semakin berkembangnya Yahudi dan menjadi dominan di seluruh kalangan Bani Israel, maka bisa dikatakan bahwa seluruh keturunan Israel itu adalah bangsa Yahudi. Nah, kalau kita berbicara tentang Yahudi sebagai agama, maka kita mengenal agama Yahudi itu sebagai agama monoteistik, ya. Salah satu agama Abrahamic religions. Ya. Yahudi memiliki kitab suci yang disebut kitab suci Taurat. Nah, sebetulnya kitab suci Yahudi itu tidak hanya Taurat, tapi juga ada yang dinamakan Talmud, yaitu tafsir para Rabi atau pendeta Yahudi terhadap Taurat. Agama Yahudi itu memiliki sistem keyakinan, sistem peribadatan, ya, doktrin-doktrin yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Nah, jadi dalam perkembangan terakhir memang agama Yahudi boleh dipeluk oleh suku atau ras manapun. Jadi tidak hanya terbatas dari keturunan Yahudi. Ya. Kita tahu agama Yahudi ini memiliki beberapa sekte atau aliran. Ya, kita mengenal ada aliran Saduki, ada aliran Farisi. Bahkan agama Kristen itu pada mulanya adalah bagian dari agama Yahudi. Makanya kekristenan awal itu disebut sebagai Yudeo-Kristiani. Nah, banyak orang
menyebut agama Kristen itu adalah agama sempalan dari Yahudi. Awal-awal umat Kristen itu kan disebut sebagai kaum Nasrani. Kaum Nasrani berasal dari kota Nazaret. Kitab Taurat sendiri adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Yahudi, yang berisikan tentang hukum-hukum syariat, pokok-pokok keyakinan atau kepercayaan yang benar yang disebut sebagai tauhid, dan juga perjanjian-perjanjian dari Allah kepada umat Yahudi. Nah, makanya di dalam kitab Taurat kita mengenal adanya 10 perintah Tuhan atau the 10 of commandments. Nah, di dalam tradisi perjanjian lama, kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Yang pertama kitab Kejadian, kedua kitab Keluaran, ketiga kitab Imamat, keempat kitab Bilangan, dan kelima kitab Ulangan. Nah, itu Taurat dalam perspektif perjanjian lama. Di dalam kitab perjanjian lama sendiri, kitab Taurat banyak berisi tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, terutama kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dari kelahiran sampai meninggal itu dikisahkan di situ. Ya, dalam kitab Kejadian sendiri lebih banyak dikisahkan tentang proses penciptaan alam semesta dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kitab Taurat, ya. Jadi